Kuatnya upaya menyambung tali silaturahim di momen Idul Fitri turut menciptakan tradisi mudik atau pulang kampung menjelang Lebaran tiba. Berkumpul bersama keluarga, saudara, dan handai taulan di kampung kelahiran. Bahkan yang belum sempat pulang kampung menjelang Lebaran karena tidak mendapatkan tiket untuk mudik maupun masih harus bertugas di kota, mereka melakukannya pasca Lebaran. Berbagai kuliner dan masakan khas juga dikreasikan masyarakat Muslim Indonesia untuk menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Opor ayam, kupat atau ketupat, kue lepat, dan makanan-makanan khas lainnya. Makanan khas tersebut juga bukan hanya sebatas makanan, seperti halnya kupat yang mempunyai kepanjangan ngaku lepat. Dalam bahasa Jawa tersebut mempunyai arti mengakui kesalahan, mengakui segenap kehilapan, dosa, dan kesalahan merupakan hakikat Oleh karena itu, meminta maaf dan memberi maaf harus menjadi kesadaran bersama untuk memaknai hakikat Idul Fitri dalam arti yang sebenarnya. Idul Fitri ini menyatukan berbagai unsur, yakni nilai-nilai agama, penguatan identitas bangsa, penumbuhan tradisi dan budaya positif melalui silaturahim, serta peneguhan cinta tanah air yang diejawantahkan melalui tradisi mudik atau pulang kampung. Dengan kata lain, muara dari hari kemenangan ini selain meningkatkan kesolehan spiritual, juga menguatkan kesalehan sosial sebagai tujuan utama manusia dalam beragama. Kesalehan sosial ini akan membentuk keterbukaan pola pikir, keluasan pandangan, tenggang rasa, dan toleransi terhadap seluruh umat manusia, apapun suku, etnis, budaya, ras, dan agamanya. Jikalau memahami bahwa Idul Fitri adalah kembali kepada kesucian, suci itu sendiri mempunyai 3 makna, yaitu indah, baik, dan benar. Seseorang yang beridul fitri, dia akan selalu menjaga keindahan dalam setiap aspek kehidupannya, selalu berusaha mencari kebenaran dan selalu menampilkan kebaikan. Dalam hal ini, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ad-din al-mu'amalah", nasihat menasihati dan tenggang rasa juga termasuk ajaran agama. Karena Nabi juga bersabda, "Ad-din al-nasihah". Dengan demikian, setiap yang beridul fitri harus sadar bahwa setiap orang dapat melakukan kesalahan, dan dari kesadarannya itu ia bersedia untuk memberi dan menerima maaf. Fitrah yang juga berarti kesucian dapat dipahami dan dirasakan maknanya pada saat seorang hamba duduk merenung sendirian. Ketika pikiran mulai tenang, kesibukan hidup atau huru hati telah dapat teratasi, akan terdengar suara nurani yang mengajaknya untuk berdialog, mendekat, bahkan menyatu dengan suatu totalitas wujud yang maha mutlak, yang menghantarkannya untuk menyadari betapa lemahnya manusia di hadapannya dan betapa kuasa dan perkasanya yang maha agung itu. Suara yang didengar itu adalah suara fitrah manusia, suara kesucian.
Setiap orang memiliki fitrah itu, terbawa serta olehnya sejak kelahiran, walaupun sering terabaikan karena kesibukan dan dosa-dosa, sehingga suaranya begitu lemah, hanya sayup-sayup terdengar. Suara itulah yang dikumandangkan pada Idul Fitri, yakni Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika kalimat pengagungan Allah itu tertancap dalam jiwa, maka akan hilanglah segala ketergantungan kepada unsur-unsur lain selain Allah semata. Tiada tempat bergantung, tiada tempat menitipkan harapan, tiada tempat mengabdi kecuali kepadanya. Ketika hal itu terjadi pada seseorang, terjadilah apa yang seperti dilukiskan oleh ulama kenamaan, yaitu Ibnu Sina dalam Al-Isyarat wa Tambiyah. Hal ini disadur dari Abdul Harith Mahmud Al-Tafkir Al-Falsafi fi Al-Islam, Dar Al-Kutub Al-Lubnani pada tahun 1982 sebagai berikut. Orang tersebut menjadi arif yang bebas dari ikatan raganya. Dalam dirinya terdapat ikatan yang tersembunyi, namun pada dirinya sendiri tampak sebagai suatu yang nyata. Ia selalu gembira, banyak senyum. Betapa tidak, sejak ia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya dipenuhi oleh kegembiraan. Dengan melihat yang maha suci, semua dianggapnya sama, karena memang semua makhluk Allah. Semua wajar mendapatkan rahmat, baik yang taat maupun yang bergelimang dosa. Ia tidak akan mengintip-intip kelemahan orang, tidak pula mencari kesalahannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ia tidak akan marah, tidak pula tersinggung, walaupun melihat yang mungkar sekalipun, karena di jiwanya selalu diliputi rahmat dan kasih sayang. Dan karena ia memandang keindahan, ia melihat sir Allah, rahasia Allah terbentang ke dalam kudratnya. Bila ia mengajak kepada kebaikan, ia akan melakukannya dengan lemah lembut, tidak dengan kekerasan, tidak pula dengan kecaman, kritikan yang melukai atau ejekan. Ia akan selalu menjadi pemaaf. Betapa tidak, sedang di dadanya sedemikian lapang, sehingga tidak ada tempat bagi kesalahan orang lain. Ia tidak akan menjadi pendendam. Bagaimana ia mampu mendendam, sedang seluruh ingatannya hanya tertuju kepada Maha Suci, Allah yang Maha Agung. Seseorang yang beridul fitri juga seorang yang berilmu, karena kebenaran yang terkandung di dalam makna suci merupakan buah dari pencarian ilmu. Ia juga bisa dikatakan sebagai seorang seniman karena mengekspresikan keindahan. Seseorang yang beridul fitri juga manusia budiman, karena dengan berbuat kebaikan ia merupakan seorang yang budiman. Oleh sebab itu, ketika seorang merayakan Idul Fitri, dia akan berusaha dalam semua kegiatannya agar menjadi benar, akan menjadi baik dan indah. Pada hakikatnya, ketika seseorang beridul fitri, umat Islam mengenakan pakaian takwa, pakaian yang mereka tenun selama bulan Ramadan, sekaligus pakaian yang mestinya mereka pakai sepanjang waktu, khususnya setelah manusia menempa diri selama sebulan penuh berpuasa. Dalam konteks ini, manusia harus mengingat pesan ilahi. Janganlah kamu menjadi seperti seorang perempuan dalam cerita lama, mengurai kembali tenunannya sehelai demi sehelai benang dalam tenunannya. Hal ini bermakna jangan sampai setelah mencapai fitri kita melepaskan kendali,
sehingga kita kembali melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Dengan memasuki Idul Fitri atau dengan memasuki bulan Syawal yang artinya meningkat, manusia diharapkan meningkatkan segala keindahan, meningkatkan segala kebenaran dan kebaikannya, serta meningkatkan ilmunya. Demikian makna kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makna dibalik hakikat Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Seluruh keluarga besar ahli Android mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.